Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Kabupaten Balangan Bapak Haji Abdul Hadi, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, yang ulun hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Balangan atau yang mewakili, yang ulun hormati sahabat-sahabat kami pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong, hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang pertama kami mengucapkan selamat pada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan periode 2022-2027 yang baru dilantik tadi, diambil sumpahnya oleh Bupati Balangan. Semoga periode 5 tahun ke depan sesuai dengan harapan kita bersama menjadikan Basnas Balangan lebih baik. Dan kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional periode sebelumnya 2015-2020, ucapkan terima kasih atas dedikasi pengabdian meletakkan dasar-dasar dalam mengelola perzakatan di Kabupaten Balangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pengabdian kita dan juga meridhoi apa yang telah kita laksanakan selama periode berlangsung. Bupati Balangan yang saya hormati, kesempatan hari ini menjadi berharga bagi kami di Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bisa menyaksikan langsung pengukuhan atau pelantikan Basnas Kabupaten Balangan. Ketika dicanangkan gerakan cinta zakat oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo berturut-turut selama 2 tahun di Istana Negara, diikuti pimpinan daerah masing-masing mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota tentang keteladanan pemimpin dalam berzakat di momentum setiap Ramadan 2 kali berturut-turut. Tidak berlebihan kiranya banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap Badan Amil Zakat Nasional di masing-masing tingkatannya, Basnas RI, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten Kota. Yang pertama, harapan agar Basnas bisa mengelola dana umat melalui zakat, infak, dan sedekah itu agar bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan mengangkat harkat kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi dorongan atau motivasi ketika dicanangkan gerakan cinta zakat itu. Karena masing-masing pemimpin memberikan keteladanan dalam menyalurkan zakatnya, infak, dan sedekahnya ke lembaga Basnas. Harapan yang semakin besar juga muncul dari penerima manfaat. Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Basnas menjadi penghubung antara agnia orang-orang kaya, muzaki, dengan mustahik, orang yang berhak menerima manfaat dari dana zakat, infak, dan sedekah. Perantara inilah yang dimainkan peran oleh pemerintah di masing-masing tingkatan tadi, mulai dari Republik Indonesia di pusat, kemudian di provinsi dan kabupaten kota. Peran pemerintah untuk mengambil zakat, infak, dan sedekah para agnia itu
tertuang di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sejak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitab perintah Al-Quran ini menjadi tugasnya pemerintah. Pemerintahlah yang memberikan mandat. Undang-undang memberikan mandatori kepada pemerintah, pemerintah memberikan dengan mengangkat Badan Amil Zakat Nasional. Jadilah lembaga pemerintah non struktural. Jadi merupakan kita Badan Amil Zakat ini komponen pemerintah, membantu pemerintah daerah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Karena itu harapan besar dari penerima manfaat dan orang-orang kaya agar diberikan kemudahan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah itu kita perlu layani secara baik. Ini yang pertama, peran lembaga kita Basnas untuk memberi kemudahan muzaki menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya, kemudian memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada para penerima manfaat yang 8 golongan itu, 8 asnaf mustahik. Dari ekosistem zakat antara penghubung muzaki dengan mustahik, ada peran amil di sana. Maka Ketua Basnas RI Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA selalu mendengung-dengungkan kepada kita Badan Amil Zakat di masing-masing tingkatan untuk melakukan penguatan. Ada 4 penguatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penguatan kelembagaan. Bahwa tadi Badan Amil Zakat Nasional di masing-masing tingkatan adalah lembaga pemerintah non struktural, maka kita harus memberikan peran partisipasi mengelolakan, membantu pemerintah di masing-masing tingkatan kita untuk ya paling tidak menanggulangi kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Balangan ini belum tahu persis visi misi bupati, terutama di bidang keagamaan, tidak akan tergeserkan ketika Badan Amil Zakat dengan program-programnya nanti bisa memerankan, terutama di 5 program besar Basnas, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dakwah advokasi, dan kemanusiaan. Inilah yang nanti harus kita bisa programkan secara perlahan agar pemerintah daerah juga bisa merasakan, atau masyarakat di Kabupaten Balangan merasakan kemanfaatan ketika kita mengelola dana zakat, infak, dan sedekah itu. Karena harapan besar ini menjadi harapan semua, baik tadi muzaki agar dana zakat, infak, dan sedekahnya tadi tersalurkan secara baik dengan program-program yang ada di Basnas. Kemudian penerima manfaat pun akan secara maksimal dengan ketekunan dia ingin berusaha, ketiadaan modal, maka Basnas akan memberikan modal, baik itu keterampilan untuk berusaha, alat untuk berusaha, dan bahkan kepada modal untuk berusaha. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan kelembagaan. Tentu pemerintah daerah di masing-masing tingkatan tadi dan Kabupaten Balangan sesuai dengan visi misinya tentu akan mensupport, mendukung program-program Basnas itu yang tidak kalah pentingnya. Kami terima informasi dukungan untuk alokasi APBD melalui belanja hibah untuk Basnas Kabupaten Balangan. Alhamdulillah mendapatkan dukungan dari Bapak Bupati Haji Abdul Hadi. Insya Allah akan cukup untuk kita melaksanakan operasionalisasi pendukung kegiatan-kegiatan di Basnas Kabupaten Balangan. Kemudian yang kedua, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas amil. Ini tentunya pimpinan yang 4 orang ini akan menetapkan kebijakan-kebijakan program Basnas di Kabupaten Balangan dan nanti akan didukung oleh amil pelaksana. Nah, amil pelaksana inilah peningkatan kapasitasnya diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, akan selalu mengukur kemampuan pelaksana amil di lapangan ini. Karena tidak mustahil
program-program yang bagus kalau tidak disiapkan dengan tenaga-tenaga amil yang terampil, maka akan menjadi sebuah program yang tidak akan berkesan di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas amil ini selalu menjadi perhatian Basnas di masing-masing tingkatan. Apakah pengelolaan keuangan untuk laporan akuntansi, dan ada di Basnas itu sistem informasi manajemen Basnas, dan itu aplikasi yang bisa diakses semua orang untuk melihat laporan keuangan, keadaan kegiatan di Basnas itu bisa diakses melalui aplikasi ini. Nah, penguatan kapasitas ini pun diberikan kepada pimpinan. Informasi terakhir bahwa pimpinan yang baru Basnas di semua tingkatan akan sama dengan diperlakukan dengan pegawai atau pejabat di pemerintah daerah. Artinya apa? Akan dibekali dengan prajabatan. Nah, ini harapan tertumpu pula kepada kita semua agar kompetensi kita betul-betul mampu untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, peningkatan kapasitas pimpinan inilah Basnas melalui lembaga sertifikasi Basnas menyelenggarakan sertifikasi untuk amil, amilat, dan pimpinan Basnas itu sendiri tanpa kecuali. Kemudian penguatan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan operasionalisasi dan program-programnya, Basnas perlu didukung dengan sarana prasarana. Alhamdulillah, informasi di Kabupaten Balangan juga atas kemurahan Bupati Balangan sudah menyiapkan kantor bagi Basnas yang baru, dan tentu nanti akan dilengkapi pula dengan fasilitas sarana lainnya, apakah internet, laptop untuk menunjang kegiatan kerja baik pimpinan maupun amil pelaksana yang banyak bertugas nantinya memberikan pelayanan baik kepada muzaki, apalagi kepada mustahik yang akan menerima manfaat dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada harinya di Balangan ini. Kemudian yang keempat, penguatan jaringan. Nah, penguatan jaringan ini tentu sangat menentukan keberhasilan bagi program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pimpinan Basnas Balangan yang 4 orang ini untuk dilaksanakan. Di bidang pengumpulan misalnya, Pak Bupati, Basnas diperkenankan untuk sesuai dengan undang-undang untuk memperluas jaringan dengan membentuk unit pengumpul zakat di komponen pemerintahan melalui SKPD, dinas-dinas, insya Allah akan dibentuk unit pengumpul zakat agar nantinya zakat, apakah zakat profesi, zakat penghasilan yang dari ASN itu bisa sesuai dengan Ketua Habib Muhammad Assegaf tadi katakan bahwa tarikannya itu mungkin sebulan sekali masuk ke Basnas Kalimantan Selatan, Basnas Kabupaten Balangan, dan itu sangat bermanfaat bagi program-program baik dari program Basnas itu sendiri yang membantu program pembangunannya pemerintah Kabupaten Balangan. Ada sebuah ilustrasi, Pak Bupati, dari Ketua Basnas RI dan pimpinan Basnas RI, Ibu Nyai Saidah Sakwan itu, kalau Bupati, Wali Kota, Gubernur punya tangan kanannya kepala dinas, yang artinya memberikan pembinaan kepada masyarakat atau bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan yang bersifat produktif melalui dana APBD, maka di tangan kiri Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah Basnas. Dengan dana-dana pengumpulan zakat, infak, dan sedekah itulah Bupati, Wali Kota setiap kunjungan ke daerah, kalaupun diperlukan saat itu untuk menyampaikan pembinaan ataupun bantuan produktif kepada masyarakat di mana beliau memimpin, Basnas akan memfasilitasi dengan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah ASN yang dilakukan di UPZ itulah. Nah, kolaborasi kerjasama ini mengharuskan kepada kita untuk bekerja bersama tanpa
kolaborasi, tentu sebuah program pun yang baik akan menjadi tidak efektif kalau kita masing-masing bekerja. Karena itu sekali lagi, dengan beberapa dukungan dari pemerintah Kabupaten Balangan, insya Allah Basnas ke depan akan memberikan manfaat lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Balangan ini. Kemudian kami juga mengingatkan kepada kita semua, Badan Amil Zakat Nasional di masing-masing tingkatan, untuk memberikan dorongan baik yang bersifat kelembagaan maupun program kegiatan di Basnas, mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang merumuskan program